Oke, selamat siang Miss Enda. Selamat siang Bu Dina. Gimana kabarnya pada sore hari ini? Sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Dina kabarnya hari ini? Ya, seperti inilah, sepertinya sehat-sehat, cuaca cerah di sana. Gimana hari ini suasana cerah? Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini berjalan lancar ya, Miss ya. Baik Bu. Oke, Miss. Baik, Miss. Sebelum Miss melakukan coaching, di awal ini sebagai pengawal dari kegiatan kita hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Miss ya. Baik Bu. Baik Miss, yang pertama kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian kita pada hari ini. Nah, Miss, pada kegiatan coaching hari ini, saya akan mengamati kegiatan coaching hari ini, Miss selaku coach, kemudian Pak Wisnu selaku coachee. Saya akan amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati. Nah, saya juga akan mengamati apakah perjalanan coaching ini sesuai dengan alur tirtanya atau belum. Kemudian apakah Miss selaku coaching sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee nantinya. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana coachee menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Miss berikan nanti dia pada saat coaching. Nah, kemudian Miss juga jangan lupa nanti pada saat coaching untuk menyesuaikan prinsip coaching, jangan lupa nanti prinsip coaching itu nanti kita ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Siap Bu Dina. Oke, Miss. Ada beberapa pertanyaan ya, Miss ya, yang akan saya ajukan. Nanti Miss silakan jawab ya, Miss ya. Pertama, kira-kira pada saat proses coaching nanti, kompetensi coaching mana yang ingin Miss kembangkan? Baik, dalam proses coaching nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi inti, yaitu yang pertama, kehadiran penuh atau presence, lalu yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Bu Dina. Oke, baik Miss. Kemudian pertanyaan kedua ya Miss ya. Kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nantinya? Baik, nanti saya ingin nanti Bu Dina memperhatikan bagaimana saya mendengarkan aktif dan memperhatikan apakah nanti pertanyaan yang saya ajukan kepada coachee sudah cukup mendalam untuk membantu coachee saya dalam menemukan solusi mereka sendiri, Bu. Oke, baik. Kemudian yang ketiga ya Miss, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa nantinya? Indikator ketercapaiannya ketika nanti coachee merasa didengarkan dengan baik dan dapat menemukan solusi yang mereka rasa itu tepat melalui pertanyaan yang saya ajukan nanti. Lalu saya juga berharap bisa mendapatkan umpan balik yang konstruktif lah untuk meningkatkan kemampuan coaching saya, Bu, terutama dalam mendengarkan aktif tadi dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Miss. Saya kira untuk pra-observasinya cukup sekian ya. Silahkan Miss selaku coach dan melakukan coaching kepada Pak Wisnu selaku coaching. Saya serahkan kepada Miss, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Dina. Sama-sama Miss. Oke, selamat siang Pak Wisnu. Selamat siang Ibu Lucy. Bagaimana kabarnya Bu Lucy? Ini Pak, saya sedang sibuk nih mengoreksi hasil latihan anak-anak nih Pak.
Oh, baik Bu. Ini Bu ada sedikit. Ibu punya waktu sedikit kan? Jadi mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Bu Lucy. Sebentar saja boleh Bu ya? Ada yang Boleh, mau Pak. saya bicarakan sama Ibu. Oke, Pak, boleh. Kebetulan nih lagi ngoreksinya sambil santai-santai aja kok nih, Pak. Ini pun sudah mau selesai. Terima kasih Bu sebelumnya. Ya, mari, Pak. Silakan, Pak. Kita ngobrol santai aja. Terima kasih Bu Lucy. Maaf nih sudah mengganggu waktu Ibu nih. Nggak apa-apa loh, Pak. Apa nih yang mau dibicarakan sama saya? Sepertinya serius sekali Bapak ini. Iya Bu, saya sedang dilanda keresahan dan ingin mendapatkan solusi dari keresahan yang saya alami saat ini Bu. Oh, begitu. Baiklah. Semoga nanti apa yang kita harapkan dalam pembicaraan kita ini bisa mendapatkan solusi dari keresahan yang Bapak alami saat ini. Semoga bisa membantu ya, Pak ya. Coba nih, Pak Wisnu ceritalah apa yang membuat Bapak merasa resah saat ini. Jadi begini ceritanya Bu Lucy. Kemarin kan saya 2 hari tidak hadir, Bu. Ibu masih ingat kan? Oh, karena anak Bapak yang sakit itu ya. Iya Ibu Lucy, benar sekali. Jadi saya kan sudah minta izin langsung juga ke kepala sekolah dan sudah mengirim pesan juga kepada rekan guru yang lain lah melalui WhatsApp di grup. Tetapi entah kenapa permasalahan ini kembali dibahas gitu Bu di rapat Dewan Guru. Kemarin tuh waktu di rapat Dewan Guru, seolah-olah tuh saya adalah guru yang tidak disiplin gitu Bu Lucy. Oh, begitu. Jadi menurut Pak Wisnu, apa yang menjadi keberatan kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya itu menjadi permasalahan ini kembali dibahas Pak di rapat kemarin? Saya menyadari memang ada keteledoran dari saya, Bu Lucy. Waktu itu saya tidak menyiapkan bahan ajar untuk diberikan kepada siswa saya. Mungkin guru yang menggantikan sedikit kerepotan karena tidak tahu materi yang mau diajarkan di kelas. Kebetulan jurnal dan agenda harian saya tidak sempat saya tulis minggu kemarin, Bu. Oh, begitu. Mungkin izin Bapak untuk tidak hadir hari itu dimaklumi oleh semua, Pak. Cuman karena ada sedikit kerepotan mungkin dari guru yang lain yang menggantikan seperti yang Bapak katakan tadi itu tidak menyiapkan materi yang mau disampaikan, makanya agak sedikit mungkin mengganggu guru yang menggantikan. Apalagi kita tahu lah ya Pak, semua guru itu juga masuk kan ke kelasnya. Jadi kepala sekolah juga harus mengingatkan Bapak dan sebenarnya itu untuk mengingatkan kita semua juga untuk kedepannya ada persiapan apabila mau meninggalkan kelas atau izin tidak masuk ya supaya proses belajar tetap berjalan efektif di kelas Bapak walaupun Bapak tidak bisa hadir. Benar sih Bu, saya memang merasa teledor juga Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah tak enak hati saya Bu dengan kepala sekolah, dengan guru begitu juga dengan guru yang menggantikan saya. Karena saya sudah izin dan sudah diizinkan, berarti kan tidak ada lagi permasalahan sebenarnya. Begitu ya Pak ya. Karena keteledoran Bapak itu yang tidak menyiapkan materi atau tugas untuk ditinggalkan, makanya guru yang menggantikan itu merasa keberatan Pak, dan jadi hal ini dibahas dalam rapat semalam. Pak Wisnu resah karena alasan Pak Wisnu kurang diterima. Menurut Pak Wisnu nih, bagaimana dengan sikap Pak Wisnu yang seperti itu? Memang seharusnya saya menyadari dan mengakui kesalahan saya, Bu. Mungkin karena saya sedikit
tidak bisa mengatur emosi. Jadi makanya saya jadi resah dan bingung ini, Bu. Nah, kira-kira nih, apa yang akan Pak Wisnu lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan dari Pak Wisnu tadi? Rencana, Bu, saya mau menjumpai kepala sekolah dan guru pengganti yang kemarin menggantikan saya itu. Kemudian saya meminta maaf agar tidak ada kecanggungan lagi, Bu. Bagaimanapun karena kita kan satu ruang kerja, jadi harusnya tidak ada kecanggungan supaya lebih nyaman saat bekerja dan berinteraksi. Oh, lalu bagaimana Pak Wisnu memperbaiki permasalahan tentang keteledoran tadi? Inilah, Bu, saya ini suka selalu lupa dengan hal yang seperti ini. Terkadang saya tuh selalu menganggap permasalahan ini sepele. Nah, kira-kira nih, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi kebiasaan Bapak yang seperti tadi? Apa ya? Saya kan sering juga menggantikan guru yang berhalangan hadir, Bu. Terkadang mereka juga tidak menyiapkan tugas yang akan diberikan kepada siswanya di kelas. Jadi saya berinisiatif sendiri dan menurut saya itu bukan permasalahan yang berarti. Mungkin nanti kalau seandainya tidak hadir, saya akan langsung minta tolong kepada rekan yang jam mengajarnya sedikit senggang, Bu. Jadi selain itu, saya akan mulai rutin mengisi jurnal dan agenda harian supaya guru yang menggantikan bisa merujuk kepada jurnal yang saya tulis untuk memberi materi. Oke, berarti Bapak mulai rutin mengisi jurnal dan agenda harian supaya nanti guru pengganti Bapak tadi bisa merujuk kepada jurnal yang Bapak tulis ya. Luar biasa tuh sekali, luar biasa tuh solusi yang Bapak kasih. Lalu, Ya alhamdulillah, Bu, sekarang saya merasa sedikit lega. Jujur saya khawatir permasalahan ini akan berdampak pada keharmonisan saya dengan rekan guru dan kepala sekolah, Bu. syukurlah kalau begitu Pak Wisnu sudah merasa lega nih. Dan kira-kira dari yang Bapak sudah rencanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Bapak tadi? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah dan rekan guru, saya mengutarakan permintaan maaf, Bu. Kemudian masalah ketelodoran saya akan semakin komitmen, Bu, dalam memperbaiki administrasi saya, khususnya menulis jurnal pembelajaran, kemudian semaksimal mungkin menyiapkan tugas apabila kedepannya saya menghadapi situasi seperti ini, supaya tidak merepotkan guru lain. Ya, berarti Bapak sudah merencanakan hal-hal memperbaiki administrasi, menyiapkan tugas ke depannya, supaya tidak merepotkan guru yang lain. Ide yang sangat bagus sekali itu, Pak. Semoga bisa terlaksana dengan baik, dan Pak Wisnu pun bisa memperbaiki hubungan dengan rekan guru dan kepala sekolah, supaya bisa bekerja dengan baik dan nyaman tanpa ada rasa canggung dan tidak enak hati juga. Karena kita memang satu ruangan ya Pak ya dalam bekerja ya Pak ya. Iya, Bu Lucy, amin. Terima kasih Ibu Lucy sudah sudi mendengar saya bercerita dan dengan sabar mendengar keluh kesah dari saya. Sekarang saya agak sedikit lega dan bisa menjadi bawahan dan rekan yang lebih baik untuk guru di sekolah kita. Amin Pak, sama-sama ya Pak ya. Baiklah Bu, kalau begitu saya mau pamit undur diri dulu. Kebetulan saya ada tugas lainnya Bu, ada kerjaan yang harus saya selesaikan lagi. Oke Pak, silakan Pak. Terima kasih Bu Lucy.
Sama-sama, Pak. Selamat sore, Ibu. Sore. Oke, Miss. Ya, Bu Dina. Miss Endah sudah melakukan coaching ya dengan Pak Wisnu selaku coachingnya. Baik, Miss. Karena Miss sudah menyelesaikan proses coachingnya, sebelum menutup kegiatan hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca Ibu diobservasi ya. Baik, Bu Dina. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Miss. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Miss inginkan? Baik, Bu Dina, dalam coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga hal tersebut itu mampu menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik, Miss. Oke, menurut saya selaku supervisor pada hari ini, proses coaching yang Miss lakukan bersama Pak Wisnu hari ini itu sudah berjalan dengan baik, ya. Karena seperti yang Miss katakan tadi benar sekali, prosesnya sudah dilakukan sesuai dengan alur tirtanya ya. Sudah ada tujuannya, kemudian Miss juga sudah mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapi oleh Pak Wisnu, kemudian rencana aksinya seperti apa, dan terakhir tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh Pak Wisnu selaku coach. Nah, Ibu atau Miss Endah selaku coach juga sudah mampu menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Wisnu tadi selaku coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, yaitu kepada Pak Wisnu tadi ya, sehingga Pak Wisnu ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian terima kasih juga kepada Miss Endah sudah bisa hadir secara penuh, kemudian mendengar secara aktif ya Bu ya Miss ya, sehingga Pak Wisnu bisa dengan keterbukaan, bisa dengan leluasa tanpa ada rasa ya, malu atau seperti apa untuk menceritakan permasalahannya, karena tanggapan Miss selaku coaching selaku coach itu sangat baik. Kemudian Miss juga sudah melakukan proses coaching dengan memperhatikan prinsip-prinsip coaching seperti yang kita bahas di awal tadi, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua lagi, Miss. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Miss kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Miss lakukan? Dalam proses coaching yang saya lakukan tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami alur tirta, sehingga bisa melakukan proses coaching yang lebih baik. Saya juga mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang pentingnya memberikan pertanyaan yang dalam dan bagaimana mendengarkan aktif bisa lebih dioptimalkan. Begitu, Bu. Baik, bagus sekali ya Miss ya. Dengan lebih meningkatkan kemampuan kita dalam pemahaman seperti alur tirta tadi, kemudian prinsip-prinsip coaching. Nah, nanti proses coachingnya akan berjalan dengan lebih baik lagi dan lebih teratur lagi.
Semoga nanti selanjutnya baik Miss maupun saya dan mungkin suatu saat Pak Wisnu juga akan menjadi seorang coach. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini, kemudian adanya umpan balik yang sudah diberikan, adanya tindak lanjut nanti ke depannya bisa menjadikan kita seorang coaching yang baik dan melakukan proses seorang coach yang baik dan menjadi coach yang baik, kemudian melaksanakan proses coaching yang lebih teratur dan terarah lagi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Miss Endah selaku coaching dan Pak Wisnu selaku coach atas kegiatannya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Dina.